Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Juniati Putri dari kelas 2B Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penapisan KB. Yang kita butuhkan adalah ada timbal balik dan juga jenis-jenis KB. Oke, kita langsung saja. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Yuk, saya memasang KB. Oke, sebelumnya Ibu udah tahu KB itu apa? Tidak, Tujuannya Ibu udah tahu? belum. Belum. Kalau biasanya Ibu tahu dari orang-orang KB apa aja? KB suntik sama KB obat. Oh, kira-kira Ibu mau pakai KB jenis apa Ibu? Suntik Suntik yang? 3 bulan. Oh, itu taunya dari orang-orang ya? Iya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu KB. Oke. Jadi KB itu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran. Nah, untuk keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Lalu untuk tujuan KB itu sendiri adalah mencegah terjadinya kehamilan karena alasan tersendiri, untuk menjarakkan kehamilan dan untuk membatasi jumlah anak. Nah, terus manfaat KB juga untuk mengontrol kesuburan ibu, menurunkan resiko kanker indung telur dan rahim, mengurangi aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Oke. Nah, untuk jenis-jenis KB itu terdapat mal. Mal ini adalah ketika ibu ingin menyusui eksklusif. Terus ada kondom, ada AKDR, ada tubektomi, vasektomi, pil, injeksi seperti 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Lalu juga ada implan. Oke, untuk KB 3 bulan. Seperti ini ya Bu, ini akan kami suntikan di bokong ibu. Lalu nah, untuk jenis KB suntik di bokong ini kan KB 3 bulan namanya ya Bu. Nah, kalau misalnya cara bekerja itu secara utama mencegah ovulasi dan mengandung hormon progestin. Terus keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak mengganggu produksi ASI, dan dapat digunakan wanita menopause. Jadi 45 ke atas masih bisa menggunakan KB 3 bulan. Lalu kerugiannya itu tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Kemudian perlu tenaga terlatih untuk memasangnya. Kemudian kerugian lain terlambat pemulihan kesuburan dan juga menurunkan kepadatan tulang jika digunakan dalam waktu yang lama. Lalu yang tidak boleh menggunakan yaitu tekanan darah tinggi atau tensi, dalam keadaan hamil, dalam keadaan menyusui kurang dari 6 minggu, kemudian mempunyai penyakit diabetes, merokok, dan berusia kurang dari 35 tahun, dan mempunyai riwayat penyakit stroke, jantung, pembuluh darah, kanker payudara, pendarahan abnormal pervagina, penyakit hati, dan juga penyakit kuning. Lalu efek sampingnya itu bisa terjadinya perubahan mood saat ibu menggunakan KB 3 bulan ini. Lalu juga ada perubahan haid, lalu berat badan ibu naik, sakit kepala ringan, rambut ibu rontok, sakit kepala ringan sampai berat, lalu mual muntah, gairah seks berkurang, dan juga timbulnya jerawat. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan penapisan kepada Ibu. Ibu hanya bisa menjawab ya atau tidak ya. Oke, yang pertama itu Ibu mempunyai bayi kurang 6 bulan. Gitu. Apakah Ibu menyusui selama 6 bulan? Ibu sudah ada haid belum? Belum. Sudah melakukan hubungan seksual sejak terakhir? Belum ya. Baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu. Siklus haid ibu 28 hari atau 30 hari. Ibu pernah mengalami keguguran dalam 3 hari terakhir? Tidak ya. Ibu sebelumnya menggunakan metode kontrasepsi secara tepat dan konsisten. Oke, selanjutnya ibu saat pertama kali haid itu usia berapa Ibu? 14.
soalnya. Nah, sebelumnya ibu ada penyakit kanker serviks, nggak ada ya. Lalu kanker payudara nggak ada. Penyakit hati hepatitis akut nggak ada ya. Operasi ibu ada riwayat operasi nggak ada ya. Penyakit stroke jantung nggak ada bu ya. Oke, hipertensi nggak ada. Obesitas diabetes enggak ya. Ibu maaf sebelumnya ibu merokok. Ibu ada kadang-kadang ada sakit kepala enggak? Jarang-jarang lah. Ibu ada minum jenis obat-obatan seperti itu? Enggak ada ya. HIV AIDS enggak ada ya. Penyakit infeksi menular seksual, penyakit radang panggul juga ada. Ibu, selanjutnya kita lebih lanjut menjelaskan tentang KB 3 bulan ya Bu. Di sebelah.